Pernahkah kamu merasa memiliki orang tua tapi tetap merasa sendirian? Inilah yang dialami oleh seorang anak pertama dalam buku Ternyata Anak Pertama Yang Penuh Luka Itu Aku, karya Delia Putri Mohadi. Khususnya di chapter kelima yang berjudul Seandainya Nanti Aku Tidak Ada. Dalam chapter ini, sang tokoh menggambarkan dirinya yang berdiri di depan cermin, menangisi tubuhnya yang semakin hari semakin kurus. Dulu ibunya menyuruhnya makan banyak, tapi sekarang meskipun ia tidak makan, tidak ada lagi yang peduli. Ia pun bertanya, apa artinya memiliki orang tua jika nyatanya ia tetap melakukan segala hal sendirian? Bahkan ia sudah sampai pada titik di mana ia mempersiapkan ketiadaannya. Ia berkata, kalau nanti aku sudah tidak ada, jangan repot-repot menangisi kehilangan yang tak pernah kalian jaga. Ia juga berpesan, jangan taburkan bunga di makamku, bukan karena tidak suka, tapi untuk apa jika semasa hidup saja kalian tak pernah peduli bahwa aku sedang layu. Ia tidak membawa dendam dalam kematiannya, hanya sunyi dan doa-doa yang tak pernah didengar. Teori Psikologi 1. Parental Emotional Neglect. Dari sisi psikologi, ini disebut dengan parental emotional neglect atau pengebaian emosional oleh orang tua. Nah, menurut psikolog Johnny Webb, pengebaian emosional tidak selalu tampak seperti kekerasan fisik, namun dampaknya sama dalamnya. Ini terjadi ketika orang tua gagal merespons kebutuhan emosional anak. Nah, anak merasa ada tapi tidak dilihat. Seperti pertanyaan dalam buku ini, untuk apa hidup dalam satu rumah jika tidak saling memberikan cinta? Nah, dampaknya anak tumbuh dengan perasaan kosong, tidak berharga, dan takut bergantung pada siapapun. Selain itu, kita juga melihat gejala learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari, yang diperkenalkan oleh psikolog Martin Seligman. Ini terjadi ketika seseorang berulang kali mengalami situasi buruk dan merasa bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah keadaan. Nah, dalam buku ini, sang tokoh berkata, aku sudah tak lagi bertanya mengapa aku tidak dicintai, bukan karena tak ingin tahu, tapi karena terlalu lelah menunggu jawabannya. Nah, ia memilih diam dan berhenti berharap. Inilah bentuk ketidakberdayaan yang dipelajari. Ada satu teori lagi yang relevan, yaitu insecure attachment dari John Bowlby. Meskipun tidak dicintai, tokoh dalam buku ini tetap berkata, aku masih selalu mencintai ayah dan ibu sampai kapanpun. Bahkan ia berkata, tidak peduli jika kehidupan selanjutnya pun mereka tetap tidak ingin mencintai aku akan tetap menunggu cinta itu memelukku. Ini ciri dari anxious attachment, takut ditinggalkan, tapi juga tidak pernah merasa cukup untuk dicintai. Lalu, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari chapter ini? Nah, yang pertama, keluarga yang utuh secara fisik belum tentu sehat secara emosional. Kehadiran orang tua di rumah tidak cukup tanpa kehadiran hati. Yang kedua, anak pertama juga berhak merasa dicintai dan menjadi prioritas. Mereka bukanlah orang tua kedua yang harus kuat terus-menerus. Yang ketiga, jangan bernormalisasikan luka. Kalimat aku sudah terbiasa seringkali bukan tanda kekuatan, tapi tanda bahwa seseorang sudah terlalu lama hidup dalam rasa sakit. Yang keempat, jika kamu merasa seperti tokoh dalam buku ini, kamu tidak sendiri. Tapi, penting untuk mencari dukungan dari konselor, guru, atau teman yang dipercaya. Di tengah semua luka, ada satu kalimat harapan di akhir chapter ini. Ketika luka-luka itu memberimu bisikan untuk pergi jauh, maka tetap berdiri di tempatmu, hiduplah lebih lama. Luka bukan takdirmu, luka hanyalah cerita lamamu, dan kamu berhak untuk menulis halaman baru. Pada akhirnya, tokoh dalam buku ini memilih untuk memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena ia memiliki kedamaian untuk dirinya sendiri. Dan kamu juga berhak untuk dicintai tanpa harus meminta, tanpa harus meruntuhkan dirimu terlebih dahulu.